Oke, back to the lessons, teman-teman. Kita balik lagi ke lesson on reading ya. The previously we studied about the fundamentals on reading. Kita bahas fundamental dalam reading. And this evening we are going to turn in on the content of the passage. Nah, malam ini kita akan mulai melanjutkan pada konten dalam teks bacaannya. But what most important, apa yang lebih important di dalam reading adalah time management sebenarnya. Why is like that gitu ya? Kenapa kok reading itu menjadi penting banget di time managementnya? Because you have the passage. Kita punya teks bacaannya gitu. And then your time is 55 minutes with 50 exercises. Teman-teman kan punya waktu 55 menit untuk 50 soal. Nah, kalau teman-teman nggak efektif menggunakan apa namanya teks bacaannya, gitu, your time consuming is not enough, or it's not good time management. Kalau teman-teman waktunya nggak bagus, biasanya teks bacaan satu tuh bisa ngabisin waktu yang cukup lama, sehingga di nomor-nomor terakhir akan menjadi kekurangan waktunya. Like that. That's why time management is very important. So what you have to do, apa yang harus teman-teman lakukan, pertama adalah you have to start from the questions every time. Teman-teman harus mulai mengerjakan soal itu dari pertanyaannya, bukan dari teks bacaannya. Why? Because the questions will give you the right information where you have to read those passages. Jadi teman-teman ketika membaca teks bacaan teks questions-nya dulu, teman-teman akan punya gambaran nih, oh nanti aku bacanya di bagian mana ya, gitu ya. Kalau seandainya teman-teman baca teks bacaan dulu, biasanya teks bacaannya dibaca dulu, pas baca soal juga lupa apa tuh tadi isi bacaan, begitu. That's why I will recommend you to always read the questions. Selalu tak rekomendkan untuk membaca pertanyaannya dulu, bukan bacaannya dulu. Oke, kita will share your screen, momen. Sambil ACC teman-teman yang baru join ya. Momen. Anyway, kalau yang puasa boleh sambil berbuka ya. Kalau berbukanya belum puas tadi, boleh sambil berbuka. It's okay. Don't take it like very serious. Ya. Jangan terlalu serius di kelas. Teman-teman kalau mau sambil makan, sambil minum, it's okay. Kita will share your screen a moment. Okay, this one. Good. We'll go to the books ya. Kita akan coba mulai pada buku readingnya. To get it easier to help you understanding the context later. Kita akan langsung pada buku readingnya supaya teman-teman nanti lebih gampang memahami konteks. First of all, teman-teman, we are talking about directly answered questions. What is directly answered questions? Apa sih sebenarnya tipe soal directly answered questions? Basically, directly answered question is a kind of questions that you can find the answers directly on the passage without any concluding or considering it before. Jadi kalau pertanyaan direct itu artinya jawabannya langsung ada di dalam teks bacaan, ya, tanpa teman-teman harus mikir kesimpulannya atau something kayak gitu, nggak perlu, ya, langsung ada di dalam teks bacaan. Just where to find it, tinggal di mana teman-teman mencarinya, begitu. Nah, on this sessions, di sesi ini nanti teman-teman akan berhadapan dengan 3 hal. The first is stated detail questions.
pertanyaan yang dinyatakan, something that informed on the passage. Terus kemudian unstated, that's not informed in the passage. Jadi stated itu artinya informasinya ada di dalam bacaan. Terus kemudian unstated adalah mencari yang tidak ada dalam bacaan. Terus kemudian pronoun reference is actually the reference of pronoun used on the passage gitu. Kata ganti yang digunakan dalam teks bacaan tersebut. Kita coba pahami dulu yang stated detail questions. Nah, kalau stated detail questions ini gampang, teman-teman. It's just a kind of bonus actually. Ya, di bagian ini bonus buat teman-teman. Pertama, it always related to scanning style. Ya, jadi cara mengerjakan soalnya itu adalah scanning. Apa itu scanning? You have to find the keyword on the passage. Not the passage, on the questions. Jadi pertama, baca pertanyaannya, pasti akan selalu ada keywords-nya. Contoh di sini keywords-nya adalah gemstones, ya kan? Nah, karena keyword-nya gemstones, so you have to find where is the gemstone. Di mana itu gemstones? Gemstone ada di sini nih. Set. Okay, on the stage. So you have to read a sentence before and a sentence after. Satu kalimat di awal dan satu kalimat setelahnya biasanya ya. Kita coba cari. Atau kalau mau aman ya di paragraf itu dibaca semuanya, it's okay. Tapi coba seandainya kita gunakan satu sentence sebelumnya dan satu sentence setelahnya. Kita mulai dari sini. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oke, sampai sini kita tahu. Terus kemudian kalau ini ditambah lagi satu sentence setelahnya. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantations because of its locations in the middles of peninsula between two rivers, the York and the James. Oke. Nah, berarti kita tahu bahwa Jamestown itu apa? Adalah the first permanent, ya kan? The first permanent English colony ya in Amerika. Ini adalah koloni orang Inggris pertama di Amerika tempatnya. Maka the answer is C, easily ya. Was the first permanent English colony in the America. Kuncinya adalah find the keyword. Kuncinya adalah temukan keywordnya. Dan nyari keywordnya, don't read from the first. Jangan baca dari atas ke bawah kayak gitu, nanti waktunya habis kalau kayak gitu. Pakainya adalah scanning. Oh, ini huruf J-nya besar kan gitu. Jadi scanning, mana ada huruf J besar? Oh, ini. Gitu. So, langsung gemstone-nya ketemu. Kalau teman-teman membaca dari depan ke belakang, kalau dia ada di akhir, nanti waktunya habis tuh. Jadi scanning ya, scanning kayak kita CTRL-F kalau di komputer, ini kita scanning. Nah, begitu. Jadi selalu cari keywordnya dulu, baru dibaca bagian related to the keyword. Kalau teman-teman yakin, bisa satu sentence sebelumnya, satu sentence setelahnya. Kalau nggak yakin, teman-teman bisa membuat satu paragraf itu dibaca. Gitu. Nah, terus kemudian compare to this, ya, berlainan dengan itu adalah unstated. Unstated, ini artinya mencari yang tidak dinyatakan. Nah, it's quite complex. Ini menjadi sedikit lebih sulit. Contoh pertanyaannya adalah, which of the following is not true about the word gadget? Oke, kata keywordnya adalah gadget. Oke. Nah, gadget berarti kita akan mencari di mana nih kata gadget. So we can find it here. The gadget is here. Kuncinya adalah satu kalimat setelahnya, satu kalimat sebelumnya. And of course in that sentence ya. Kata gadget ini kan kalimatnya ada di sini ya. The word gadget is one such word. Berarti satu setelahnya dan satu sebelumnya. Okay? Maka kita baca dari satu sebelumnya. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Berarti gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu yang namanya unknown atau momentarily forgotten. Terus
As one such word, gadget is such one word. It was first used by British sailors in the 1850th century and probably came from the French word gadgette, which was small book. Oke, kita sampai sini. Berarti digunakan di 1850 dari kata bahasa Prancis ya yang artinya adalah small book, digunakan by British sailors. Kita tinggal cari jawabannya. Yang A, it used to name something when the name is not known. Unknown is not known. Berarti ini koreknya, statementnya benar. It was used at the beginning of the 19th century. Nah, ini salah, ini incorrect. Salah atau incorrect. Kenapa? Karena 1850. 1850 is not the beginning of the 19th century, tapi in the middle of 19th century kan, begitu ya. Nah, teman-teman, ini tak kasih tahu, cara baca abad itu selalu satu angka di awal ya tahunnya. Contoh gini. Kalau teman-teman bilang 1850, berarti abadnya bukan abad 18, tapi abadnya adalah 19. Oke. Kalau itu adalah 2000, berarti 20 abadnya 21 gitu. Oke, that things ya. Cara bacanya di awal selalu dimulai dengan 1. Kenapa? Karena kalau tahun itu kan satuan ya, 1, 2, 3 dimulai kayak gitu. Sementara kalau abad itu kan langsung 100 dihitung 1. Jadi makanya dia lebih 1 dibanding dengan abadnya kayak gitu. That things. Gitu. Makanya 1850 menjadi abad 19. 19th century in the beginning, sementara 1850 ini kan 50 ini udah setengahnya 100. It's not the beginning, right? Ini sudah the middle. Begitu ya. Jadi hitungannya menentukan, oh ini beginning, middle, atau end adalah dari 100-nya. Kalau dia 100, awalnya berapa? Berarti kan mungkin ya 1 sampai 20 lah bisa dibilang awal. Akhirnya ya dari 90 sampai 100 itu bisa dibilang akhir. Nah, karena dia 1850, it means not in the beginning, but in the middle. Terus, it most likely come from a word in the French language. Ini adalah correct. Terus, it first known used by was by British sailors. Ini juga correct. Maka jawaban yang untrue atau not true adalah B, that things. Modelnya adalah seperti itu. Cara kita menjawab on the reading. Bagian not atau indirect atau unstated ya adalah seperti itu caranya. Nah, teman-teman, di dalam unstated, what the most important is on the keyword and also deep reading. Teman-teman harus membaca dengan hati-hati. Begitu ya, jangan sampai nanti things-nya salah. Kita lanjut. Yang terakhir pada skill ini adalah disebut dengan pronoun reference. Kata ganti, teman-teman, I do believe that you know the kata ganti ya. Teman-teman pasti tahu namanya pronoun. Ini kan kata ganti ya. Kata ganti berarti teman-teman tahu. Kayak she, he, it, you, we, they itu teman-teman pasti tahu kan. Ini disebutnya dalam bahasa Inggris adalah pronoun. Dari she, he, it, you, we, they, ini semuanya adalah kata ganti. Termasuk transformasinya ketika menjadi objek, ketika menjadi adjective. Itu semua teman-teman harus pelajari. What is the pronoun? Nah, nanti kita hanya mencari what is the pronoun means. Jadi apa sih atau siapa sih yang dituju dari pronoun tersebut? Referensinya itu siapa? Refer atau mengarah kepada siapa? Contoh begini. Nah, lihat dulu contohnya ya. Sini ada. Okay. The pronoun they in line 5 refers to. Kata they pada baris kelima maksudnya kepada siapa? They di sini adalah this one. They have digested fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects.
Kita tahu they ini dari mana? Tinggal baca sebelumnya. Oke, tinggal dibaca sebelumnya aja. So, they ini adalah in order to survive, this plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. Nah, insectnya tidak diganti di sini, insect still the same, maka they-nya adalah this plant. Oke, this plant yang punya digestive fluid untuk trap di the insect, sehingga the answer is B. That kind of distance. Nah, begitu cara teman-teman mengerjakan nanti yang namanya directly answered questions gitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman tentang 3 hal yang barusan kita pelajari? Is there any questions? Sir. Oke, boleh salah satu dulu. Nih siapa tadi yang mau tanya, raise hand dulu dong biar suaranya nggak tabrakan. Oke, Indah. Boleh plus Indah. Oke, Sir. Mohon maaf tadi yang saat ini Sir sedang share screen yang carnivorous plants ini aku masih kurang ngerti, Sir. Mungkin boleh menjelaskan kembali, Sir. Maaf. Yang bagian mana? Bagian ini, yang day insects. Yang ini, yang masih di sini. Yang last ini? Iya, betul. Yang terakhir ya, oke. Iya. Oh gini. Sebentar ya, aku coba pakai. Nah, kita akan ngomongin namanya pronoun reference. Pronoun reference ini maksudnya apa? Kata ganti itu tuh merujuk pada siapa? Contoh begini ya. Aku bilang, ini pakai kalimat sederhana dulu, to get it easier. I buy some books. Okay. Nah, terus kemudian setelahnya, aku bisa bilang bahwa this book are expensive. Okay. Ini adalah reverse ke sini, ya kan? I buy some book. Those book are expensive. Those maksudnya adalah buku yang tadi kita beli. Ini disebut dengan pronouns tidak langsung. Nah, kalau pronouns langsung, contohnya aku bilang I help my my sister. She is tandanya begini ya. I help my sisters. She is, nah she ini refer pada siapa? Refer pada my sister. Oke. Okay. Her refers pada siapa? Refers pada ini juga, pada my sister juga. Nah, pronoun reference adalah kita mencari kata ganti yang digunakan itu maksudnya untuk siapa. That's why we have to bind it in the sentence before. Kata ganti itu bisa digunakan kalau kita udah tahu siapa yang dimaksud. Makanya dia selalu refers pada kalimat sebelumnya. Kita tinggal cari maksud si, maksud they, maksud it itu tuh ke siapa on the sentence before. Kayak gitu, Indah. Is that answering? Oke, thank you. Kalau sudah, kita lanjut ke Irwani Arias, please. What is your question? Oke, Sir. Boleh nggak Sir diulang yang bagian unstated ya? Tadi yang, yang mencari yang tidak dinyatakan itu kurang paham yang maksudnya itu yang keywordnya, Sir. Thank you, Sir. Oke, thank you. Kita balik ke unstated. Unstated itu maksudnya begini. On the sentence or on the paragraphs, there are several informations, and you have to find what is not covered on the passage, atau what is not true. Jadi di dalam sebuah teks bacaan itu ada beberapa informasi. Kamu harus mencari informasi yang salah atau yang tidak ada di dalam teks bacaan. Makanya kita perlu mengklarifikasinya.
Dengan cara bagaimana? Kita harus menemukan keywordnya dulu. Contoh di dalam sini kan ditanya ya, which of the following is not true about the word gadget? Mana yang nggak benar tentang kata gadget ini? Oke, keywordnya adalah gadget. So the first you have to find the word gadget. Kamu harus menemukan kata gadgetnya ada di mana dulu. The word gadget ada di sini. Ya, the word gadget. Maka as finding the information related itu yang pertama biasanya akan ada a sentence before, satu kalimat sebelumnya dan satu kalimat setelahnya. Atau if it's not sure for you, you might read all of the paragraph. Di paragraf itu kamu perlu baca kalau kamu nggak yakin. Tapi if you yakin, ya udah baca di satu baris sebelum dan satu baris setelahnya. Kalau it's enough. Sekarang kita coba baca dari awal. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one of such words. Oh, berarti people used to give a name to anything, ya kan ini, anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Contoh penggunaan kata ini adalah gadget. To name anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Berarti statement D, statement A, it is used to name something when the name is not known, kan benar ya kan? Berarti kan ini true lawannya not true kan berarti ini true. Ya. Terus kemudian yang kedua, the word gadget is one such word. It was first used by British sailors in 1850. Pertama kali digunakan oleh British sailors di 1850. 1850 ya, 1850 adalah abad 19. Ya, 19 century. Nah, tapi 50-nya ini udah middle. Oke, bukan beginning. Maka it was used at the beginning of 19th century. Itu not true. Kenapa? Karena 1850 adalah in the middle of 19th century. Karena 1850 itu in the middle. Kecuali kalau 1802 seandainya. Inilah in the beginning of 19th century. Atau 1810 gitu. Itulah the beginning of the 19th century. Berarti not true. Nah, berarti dari sini aja sebenarnya bisa jawab B. Tapi kalau, aku nggak yakin nih, aku harus klarifikasi yang C dan yang D. Oke, lanjut di klarifikasi. And probably came from the French word. Oh, dia ternyata dari kata bahasa Prancis, the word gadget. Sehingga it most likely came from a word in the French language. Ini adalah true. Oke. Terus kemudian yang terakhir, which was a small book. Nah, tadi kita tahu bahwa it was first used by British sailors. Berarti it first known by British sailors. Ini juga true. So, from this, kamu tahu bahwa yang not true adalah yang B. Begitu. Is that answering? Thank you, sir. Oke. Ada yang lain lagi, teman-teman, yang mau nanya? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita akan lanjut pada practice as usual. Nanti practice ada, coba ada 8 pertanyaan, teman-teman. And then the concept of our practice selalu dimulai dari pertanyaannya dulu. You have to skim. Atau teman-teman harus lihat pertanyaannya dulu sebelum teks baca. Okay? So now it's your time to see the question. Sekarang saatnya teman-teman lihat pertanyaannya saja. Oke, Maman. Silakan baca pertanyaan nomor 1. Only read the questions only, ya, nggak usah dibacaannya. Baca aja pertanyaan. Questions number 1, have you read? Sudah dibaca? Which of the following best expresses the title of the passage?
Langsung pertanyaan nomor 2. The passage states that Dr. Adam, number 3. The second paragraph is mainly about. Pertanyaan nomor 3, nomor 4. What is stated in the passage about Coca-Cola? Nomor 5. Which of the following is not listed as an ingredient of Dr. Bradham syrup? Then number 6. The pronoun it in a paragraph 2 refers to. Nice. Now we go to number 7. What did people who tried Dr. Bradham's drink claim about the product? And number 8. What is not true about the Pepsi Cola company according to the passage? Okay, you have known all of the question. Nah, teman-teman kan sudah tahu semua pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 adalah tentang which of the following best expresses title. Title di meeting pertama kita tahu menentukan title hanya cukup dengan membaca first sentence of each paragraph and conclude it. So silahkan baca kalimat pertama dalam setiap paragrafnya. Nanti aku scroll down. Only the first sentence. Ya, hanya satu sentence only. Nah, ini sudah bagian terakhir, hanya ada 3 paragraf. Maka teman-teman silakan tentukan jawaban. Which of the following best expresses the title of the passage? Ya, teman-teman sudah membaca satu sentence setiap paragrafnya. Sekarang simpulkan jawabannya and write down your answer. Silakan tulis jawabannya. Number 1. Oke, banyak banget yang udah jawab A nih ya. Nice. Coba kita talk to Miss Bella. Halo Bella. Halo, Sir. You haven't introduced yourself ya? Belum kenalan ya? Iya, benar. Oke, silakan kenalan dulu. Okay, hello everyone. My name is Bella Anastasia Virginia Fauzi. You can call me Bella or Tasha.
the reason why I choose this program because I want preparing my TOEFL test in my college. Oh, I see. So you are now at college, eh? Yes, yes, sir. Okay. Coba, why did you answer A on number one? Kenapa dijawab A pada nomor satu? Because si Caleb Bradham ini pengen apa ya, pengen jadi rivalnya Coca-Cola mungkin ya, jadi dia menciptakan kreasi kolanya dia sendiri. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu lah. Oke. Dan udah di-mention juga di setiap paragrafnya. Iya. Oke, kita cek. Nice ya, jawaban teman-teman rata-rata benar semua nih ya. Banyak benar. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa di sini kan di bagian pertama, Caleb Bradham's called Doc Bradham by friends and acquaintances was the owner of pharmacy at the end of 19th century. Oh, ini tentang Doc Bradham. Ngapain Doc Bradham? In the second paragraph, like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create cola drink to rival Coca-Cola. Oh, ternyata dia pengen bikin cola untuk rival Coca-Cola. And then the next, dia jelasin lagi, the drink that Doc Bradham created was originally called bread drinks by those in hometown in Bern who visited the soda fountain and sampled his product. Oke, berarti ini tentang dengan Doc Bradham's cola creations. Kayak gitu ya. So, it's clear, hanya baca satu sentence, each paragraph you may answers at the title. Walaupun itu paragrafnya banyak. Kita lanjut yang kedua. Nah, silakan. You find where you find the Doc Bradham and you might read ya satu kalimat sebelum, satu kalimat sesudahnya, atau mau baca satu paragraf di mana teman-teman menemukan Doc Bradham at the first time. Pertama kali menemukannya di mana? Langsung dibaca bagian situ dan silakan jawab nomor 2. Wih, ada yang udah jawab nih, cepet nih, mantap, gila. D. Jangan-jangan kalian ini keluarga ya, jawabannya sama terus kayak kata. Tapi bapaknya siapa anaknya sebanyak ini? Oke, banyak. Oh, ada yang beda, ada yang jawab B, ada yang jawab D, oke, nice. Kita talk to Miss Dea Megatruth. Are you there, Miss Dea? Yeah, hello. Good You evening. have to introduce yourself ya, belum kenalan ya? Yeah, belum. Kenalan? Yeah, hello everyone. My name's Dea. Dea Megatru. You can call me Dea or Mega. The reason that I joined this class because I want to upgrade my TOEFL score because I want to apply scholarship. Oh, I see. Yes. What's your previous score? It was 520. Oh, okay, 500 ya. But you need more 550 ya, lebih di atas 550 ya. Ya, sekitar itu. Okay. Where are you from? I was graduated from Paramadina University on philosophy and religion major, and I'm going to
continue to master degree on philosophy. See. That's nice. Then why did you answer B on number 2? Yeah, I see in the last sentence, the first paragraph. So the sentence is, he took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drinks for customers at the fountain. So I think the answer is D, enjoy making up new drink combinations. Oke, thank you, Miss Dea ya. Nah, Thank you. kita coba bandingin dengan Miss Sophie Mela Rosida. Why did Okay, you sir. Yeah. answer B? Because maybe I think sebelumnya karena Mr. Lang bilang kata pertama dog Bradham, aku bacanya di first sentence-nya, aku ngambil di by friends and acquaintance-nya. Jadi aku maybe jawabannya B, seperti itu. Oke, di sini Caleb Bradhams, called Doc Bradhams by friends and acquaintances, was the owner of pharmacy at the end of the 19th century. Ya. Nah, apakah D atau B? Let's recheck yang B dulu. Sini. Teng teng. Ya. But yang correct, apakah is that D? Correct. Kenapa? Pertama, muncul Doc Bradham, you have to find it like quite similar, sama susunannya. Maka pertama muncul tuh ada di sini. Ya, Doc Bradham. Kalau di sini, ini belum identik penulisannya. So we don't find it as identic. Nah, ketika teman-teman sudah temukan di sini, ya, tinggal teman-teman baca satu sentence sebelumnya dan satu sentence setelahnya. Oke. Berarti kan sentence dia sampai sini, kita baca dulu. In his pharmacy, Dr. Bradham had soda fountain as was customary in pharmacies of the time. Oke, berarti bukan water fountains ya, ini salah, kita buang. Soda fountain, not water fountain. Terus satu kalimat sebelumnya, berarti ke sini, ya, dia called Dr. Bradham by friends and acquaintances was the owner of pharmacy at the end of 19th century. Nah, dia the owner-nya, ya, berarti bukan both his pharmacy from friends and acquaintances, tapi dia the owner, directly disebutin the owner. Tidak ada secara spesifik menyebutkan bahwa dia both his pharmacy from friend, gitu ya. Terus kemudian satu kalimat setelahnya ke sini, he took great pleasures in creating new and unusual mixtures. Dia senang sekali ya membuat campuran atau kombinasi minuman yang tidak biasa untuk customernya di fountainnya dia. Makanya jawabannya adalah enjoyed makeup, ini benar. Nah, teman-teman yang harus tahu adalah it will be paraphrasing. Akan selalu ada namanya paraphrase ya. Apa itu paraphrase? Kalimat yang digunakan atau sentence atau word yang digunakan di dalam teks bacaan akan dirubah, tapi maknanya sama. Contoh di sini, he took great pleasures. Menjadi great pleasures itu apa artinya? Adalah enjoy. Ya, terus creating new and unusual. Creating itu adalah making up. Ya, new and unusual mixtures adalah new drink combinations. Mixtures adalah combinations. Itu disebut paraphrasing ya. Jadi jawaban teman-teman D, it's okay if you're mistaken, it's just trial, yaitu baru trial. Tapi nanti teman-teman jawabnya yang penting adalah harus ada specific and exact information on what you choose. Informasi yang teman-teman pilih itu harus benar-benar ada di dalam bacaan. Next, kita lanjut ke nomor 3. Directly on the paragraph.
Ini cukup membaca first sentence-nya saja, nggak apa-apa, karena ini the second is mainly about, ide pokoknya. Spill ganti, cepat ya. Oke, ada banyak yang jawab B, masih beberapa belum jawab. Sambil nunggu kita kenalan dulu sama Miss Wildanti. Halo Miss Wildanti. Hello, sir. You haven't introduced yourself, aren't you? Okay. Hello, guys. My name is Wilda. I'm from Semarang. I take this course because I want to apply master degree in psychology, but now we call it as psychologist professional program. Mhm. And before this class, aku udah pernah nyoba prediction test. Mhm. Dan itu last score-nya itu B2 tapi mendekati C1 gitu. Jadi kayak nanggung. Nah, terus makanya pengen bisa di atas itu gitu. Oke, then why did you answer this on B? Kenapa jawabannya pilih B? Karena di sini dia itu kan bilang kalau Doc Bretham itu dia pengen bikin minuman yang menjadi rivalnya Coca-Cola. Terus dari awalnya tuh aku juga rada ragu gitu. Terus akhirnya aku coba baca teksnya juga gitu. Karena masih ada waktu juga. Jadi aku baca sekilas scanning teks gitu. Terus oh ini tentang develop the product gitu. Jadinya oh ini berarti fix B gitu. Oke, kita rata-rata jawabannya B semuanya. Jadi satu perwakilan Istinafia Tengki yang udah jawab. Kita cek B, apakah teman-teman benar semuanya. Kita cek, nice. Nah, sebenarnya ini simple ya. Like many other entrepreneurs of the era, Doc Brandam wanted to create. Dia sebutkan bahwa wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Nah, wanted to create adalah efforts to develop. Ini the same, paraphrasing only. Jadi ya Coca-Colanya cola drinknya adalah produk. So this is the answer gitu. Jadi selalu dia akan menggunakan kosakata yang different, but the meaning itu sama gitu ya. Makanya focus not the vocab, but focus on ini ya the meaning. Yes, please Sophie. Sorry, Mr. Lang. Ini untuk sesi tanya jawabnya langsung sekarang atau nanti? Mau tanya untuk nomor yang ini. Tanya langsung boleh. Oke. I just wanna ask this. How do we know the main paragraph is at the beginning, middle, or end? Biasanya kan kalau dari bahasa Indonesia sendiri kan itu ada apa ya? Bisa di inti kalimatnya, bisa di awal kalimat, bisa di tengah maupun di akhir. Nah, untuk di teks-teks bahasa Inggris selanjutnya, apakah kita bisa langsung baca di depan paragraf itu atau bagaimana gitu triksnya gitu. Okay. Istilah. The previously as explained sebelumnya yang kemarin aku jelaskan teman-teman, jadi ada opsi teks bacaan itu kan seperti segitiga seperti ini atau segitiga terbalik atau combinations begini. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini adalah main poinnya. Ini adalah main. Main itu rata-rata atau kebanyakan ada di awal. Tapi tidak semua, it's not all. Oke, tidak semuanya. Ada bisa main ideas itu ditaruh di sini. Di akhir. Atau combinations yang terakhir. Ini adalah main. Ini adalah main. Nah, cara kita membacanya adalah yang pertama pakai sini dulu.
From the verse you just read here, kalau kamu sudah menemukan maksudnya, so it's enough. Gitu. Nah, kalau nggak yakin, gitu ya, kalau nggak yakin, baca di akhirnya. Ya, baca di akhirnya. Di akhirnya adalah the syrups was mixed at the soda fountains with carbonated water before it was served. Berarti kan, oh, yang dimaksud the syrup ini pasti untuk for the cola-nya kan? Maka it's just only supporting sentence. Itu hanya disebut sebagai kalimat pendukung penjelas setelah itu ke bawah. So, kita bisa tentukan tadi di sini adalah ide pokoknya ada di bagian yang A ini. Begitu. Rata-rata di dalam teks TOEFL, most of the time itu di bagian A, yang sini nih. Yang bagian B, sometimes, ya. Yang lebih sering adalah antara A atau di sini. Nanti akan ada contohnya yang bagian yang B ini. Can you get the point, Miss Sophie? Yes, okay, sir. Okay. Thank you. Kita lanjut ke nomor 4. What is stated in the passage about Coca-Cola? Temukan di mana Coca-Cola at the first time, the first sentence, the next sentence, terus kemudian you may answer it. Temukan di mana kata Coca-Cola itu berada, satu kalimat sebelumnya, kalimat itu sendiri, dan satu kalimat setelahnya pasti sudah bisa menjawab. Wih, banyak yang udah jawab nih ya. Oke. Dari tadi kita ngobrol ke cewek ya, kita cari yang cowok yang ada Mr. Medika. Why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Oke, kalau dari jawaban yang C sendiri itu karena kalimat Coca-Cola itu kan muncul yang pertama di kalimat yang pertama sama yang kedua ya, Sir. Nah, di sini yang kedua tuh sebelum kata Coca-Cola ada kata by 1895 dan itu kan berarti kan terus diperjelas di bagian ini was a commercial success throughout the United States and numerous innovators were trying to come up dan seterusnya itu. Nah, dengan baca itu aku sudah menyimpulkan kalau Coca-Cola ini udah sukses di tahun itu. Dan seperti yang dibilang sebelumnya sama Sir Lang tadi, kalau di tahun itu berarti di uh, end of 19th century gitu. Oke. Nice ya penjelasannya detail. Jadi kalau 1895 itu 18-nya adalah 19 ya, ini harus jadi 19 abadnya. Terus kemudian karena ini udah 95 itu just 5 tahun lagi udah 100, maka bisa dibilang adalah the end. So the answer C harusnya paling reasonable. Penjelasannya Mr. Medika tadi juga udah clear banget. Let's take a look. Good, nice. Oke, good. Banyak yang betul juga, rata-rata betul semua. Nice. Kita lanjut ke nomor 5. Yes, please. Which of following is not listed as an ingredients of Dr. Bradham syrups? Find the word syrups, terus kemudian di sekitaran situ pasti ada answernya.
Ya, ini banyak yang jawab. Kita coba talk to Indah. Why did you answer D, Miss Indah? Oke, kalau aku tuh tipe yang mengeliminasi jawaban yang menurut aku ini pasti bukan. Nah, jadi kalau yang A itu kan sweetener, jadi itu aku lihat di sini tuh ada sirup consisting of sugar, dan itu adalah sweetener. Jadi bukan A. Kalau yang B, di sini ada tulisan essence of vanilla, berarti itu vanilla extract. Nah, kalau yang C, a specific type of nut, di sini ada disebutin cola nuts. Nah, jadi aku yakin jawabannya itu adalah D, begitu, Oke, so di not listed itu sama dengan yang not true tadi ya. Kita cek apakah yang tadi di listed udah ada semuanya, berarti yang not listed kan ini tadi harusnya tandanya betul ya. Ini betul betul betul. Ini listed, semuanya listed, berarti ini nggak ada listed nih, nggak ada di sini. Let's we check, is that D the correct answer? Oke, nice, betul ya, jawabannya D, karena sweeteners adalah sugar, vanilla extract adalah essence of vanilla, cola nuts adalah specific type of nuts, and there is no bicarbonate of soda. Ya, baru nanti sirupnya tadi dicampur dengan carbonated water. Nice, good answer. Kita lanjut ke 6. Tapi BTW ini teman-teman jadi tahu ya, baca ini teman-teman jadi tahu sejarahnya Pepsi. It simple, it refers to, ya, ini soal bonus ini. Tinggal dibaca ke belakang. Sini gitu dibaca. Oke. Ini gampang ya, pasti teman-teman cepat jawabnya ya. Karena di sini disebutkan the syrup was mixed at the soda fountain with carbonated water before it was served. Berarti yang serve adalah the syrup and carbonated water. Maka yang dimaksud it-nya adalah the syrup. Kita cek, is that correct? Next. Kita lanjut ke nomor 6 yang mungkin sedikit lebih sulit ya. Okay. What did people who tried the Bradham's drink claim about the product? Two people already answered, waiting for the others. Oke, ada banyak yang jawab ya. Mas Aldi, why did you answer A? Malah Mr. Lang, kalau menurut saya itu kenapa jawabnya A, karena ada ada kalimat yang tidak hanya menyegarkan tapi juga mempunyai apa ya, value, nilai di sisi klinis, lagi di sisi ini kesehatan, yaitu untuk meredakan dispepsia atau masalah perut ya, kayak masalah lambung, jadi ya punya efek yang ada efeknya lah gitu, seperti itu. Dan dari 4 jawaban itu yang paling tepat A, kayak gitu. Oke ya, kita cek is that answering.
Nice ya. Kenapa? Karena yang cause dyspepsia ini salah. Karena di sini adalah relief ya, menghilangkan dari dyspepsia. Atau it was not very fresh. Dia sebut di sini jelas bahwa refreshing. Refreshing berarti kan fresh pasti. Terus kemudian juga upset stomach, relief from dyspepsia or upset stomach. Berarti ini juga salah kalau cause. Yang benar adalah relief. It was not very fresh, ini juga salah. Yang benar adalah it had stimulating effect. Nice, jawabannya banyak yang benar juga semua. Kita lanjut ke soal terakhir, that is what is not true about the Pepsi Cola Company according to the passage. Ini kita scroll it down dari sini. C. Ketika orang jawab C, waiting for the others. Let's go lainnya. Miss Bella, why did you answer C, Miss Bella? Saya pakai eliminasi juga. Jadi kalau untuk yang A udah jelas memang di awal abad 20. Oke, ini ya. Ahli mention. Dan terus untuk tujuannya juga udah jelas untuk yang B. Terus kalau yang C, Dr. Bradham kan tidak membelinya gitu. Jadi kayaknya itu kurang pas gitu. Terus yang B udah jelas juga itu memang dinamai oleh Dr. Bradham juga. Oke, berarti ini betul. Yang tidak betul adalah yang C ya. Let's check apakah C, Dr. Bradham purchase it. Nice. Ya, betul. Kalau kita lihat tadi teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 8 banyak betulnya. And TOEFL is a kind of this passage ya. TOEFL itu passage-nya about America, anything about America. Bisa dibilang apapun terkait dengan Amerika. Entah itu cultures-nya, education, or anything. Kayak contoh hari ini tentang Pepsi Cola ya. Yang mana juga dari Amerika, menjadi tradisinya orang Amerika minum cola. That's why it's also on the passage. Nah, jadi teman-teman, if you want to get the reading easier, you have to be familiar. Kayak ini kan kita bisa mudah menjawab karena familiar dengan cola. Kayak gitu. Nah, tapi nanti juga ada saja, mungkin saja about the topic yang teman-teman seandainya nggak ngerti kayak gitu. Nah, contoh kayak gini nih. The number 13. Nah, ini aku pengen nunjukin ke teman-teman semuanya tentang ini soalnya hanya ada 2 paragraf ya. Ada 2 paragraf. I want to know, yang kemarin kan kita belum detail ya membahas tentang main ideas and organizations of the ideas. Aku pengen teman-teman lihat dulu questions ya. Nanti terus coba jawab nomor 1 sampai nomor 4.
yang correctly. Jadi tidak satu-satu tapi 1 till 4 gitu ya. Nanti every exercise tak kasih waktu coba 1 menit. Oke. Jadi total itu nanti kira-kira 5 menit untuk 4 soal. Let's try. Sekarang silahkan teman-teman baca soalnya aja dulu. Ya. Kita kasih stopwatch. Soalnya dulu ya. Nomor 1 udah. Now we go to number 2. Number 3. And number 4. Oke, udah ya. Nah, soal ini very simple. Jadi aku coba kasih waktu 1 menit to answer each number. Nanti nomor 1 tak lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan baru dikirim jawaban teman-teman 1, 2, 3, 4 setelah the exercises finish gitu ya. Kita coba 1 menit yang pertama number 1, as in a minute. Waktu berjalan, silahkan. Ini nggak perlu tak scroll ya to answer this. Disimpan dulu apa soalnya, jawabannya disimpan dulu, ditulis 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu, dan directly answer it. Oke, it's okay, simpan dulu ya. Saya misal lanjut ke nomor 2. Ini juga nggak perlu tak scroll, you may answer by this. Misal nomor 3. Time is up. Now number 4.
Time's up. Waktunya habis. Silahkan kirimkan jawaban 1, 2, 3, 4. Directly ya, tulis 1, apa, 2, apa, 3, apa, 4, apa, langsung dekat. Nggak divisi ya. Nah, if you work like that, jadi paling tidak ya, paling tidak nanti satu soal, satu passage itu ya kalau soalnya cuma 5-an ya paling 5 menit. Ya gitu, not that much gitu ya, tidak berbeda jauh waktunya. Dan it shows you that not all of the passage or not all of the text on the passage you need to read. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bagian bacaan tuh harus dibaca dari awal sampai akhir. Ada yang bagiannya cuma buat pelengkap-pelengkap aja. Oke, yang lainnya yuk. Mulai dari Mr. Ahadi, number 1. Why did you answer it? Kenapa jawabannya D? Mr. Ahadi Suputo. Halo, ya. Kenapa? Ya. Untuk nomor 1, kenapa jawabannya itu D? Karena untuk seperti yang diajarin Sterling itu kita baca sentence pertama, kalimat pertama, di mana aku ngambil jawabannya itu dari kalimat paragraf kedua yang the misfortunes caused by the number 13, this number is also held in a high esteem. Dari situ udah aku ngambil kesimpulannya dari yang nomor 1 itu jawabannya D. Oke, let's recheck. Let's recheck. Apakah D, teman-teman? Teng teng. Oh, I am so sorry. Dan semuanya jawab D ini gara-gara Miss Dea tadi terkecoh. Jika lainnya jadi ikut terkecoh. Ada yang jawabannya lain selain D, hadiahnya motor Honda Beat 125. Ada yang bisa jawab yang lainnya selain D. Triknya udah betul Mas Hadi tadi, tapi why it's mistaken karena ada 2 paragraf. Nah, dia kan ngomong the main ideas of the passage ya, the main ideas of the passage. Ini yang lainnya jangan sampai terbit sinetron ya, azab orang tidak ikut kuis loh. Ini kan the main idea of the passage. Berarti kan ada 2 paragraf yang harus dibaca, ya kan? Di sini kita lihat dulu. The number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Kegedean lagi nih ya. Sorry. Nah. The number 13 has long been regarded as an omen of misfortune. An example of the negative superstitions attached to this number abound. Oke, nomor 13 itu ada negative misfortune-nya. Ada ketidakberuntungan. Even though in American cultures contains numerous examples of the misfortune of suspicions of the misfortunes caused by number 13. This number is also held in high esteem. Ada misfortune-nya dan ada juga high esteem-nya. Berarti there are positive and negative. Ada positif dan negatif of number 13. Dan series B, oke? Kalau dia ngomongnya of the passage, berarti semua paragraf yang ada di situ dibaca. Awal sentence-nya only, gitu ya. Nah, teman-teman terkecoh. Nice, ya. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita coba ke yang jawab 4 orang doang nih dari banyak orang, yakin nih. Miss Indah nomor 2. Halo Miss Indah. Ya, jadi kalau aku pilih C itu karena seperti yang
tadi itu kan dia ada yang ngejelaskan dulu ya Pak. Paragraf pertama tentang negatif dan yang kedua paragraf kedua tentang positif. Jadi saya mengambil C karena di sini ada dua pandangan tentang si nomor 13 ini. Begitu. Kita coba Ustadz say, oh tapi ada yang berjawab beda dulu. Mr. Medika, your answer is D. Kenapa Mr. Medika? Nomor 2 jawabannya D. Kalau aku baca ya, Kak, itu yang di pertama dan kedua tuh lebih kayak contoh-contohnya gitu tentang negative feelings about number 13-nya. Jadi menurut aku jawabannya yang D. Oke. Kita ingat dulu sebut kemarin bahwa in organizations of ideas atau ide, penyusunan idenya, ada yang namanya specific word. Nah, ada kosakata spesifik yang dia akan gunakan untuk merelatekan antara paragraf 1, paragraf 2, atau seterusnya. Nah, di sini ada kata even though. Even though itu apa artinya? Walaupun kan ya. Walaupun. It's to contrast ya, untuk mengkontras something. Seandainya, even though you are beautiful, I don't like you. Walaupun kamu cantik, aku nggak suka kamu. Ini kan kontras. Maka ketika dia ngomong even though di sini pasti ada dua hal yang dikontraskan. Nah, di sini diperjelas apa yang dikontraskan, bahwa this number is also held in high esteem. Walaupun dia ada contained numbers examples of its traditions, misfortune ya. Walaupun ada misfortunes-nya dari nomor 13, tapi ada juga loh held in high esteem yang menaruh angka 13 ini prestisnya tinggi nih sebagai nomor nomor kehormatan gitu, sehingga di NCC. Yang anehnya Indah, kamu nomor 2 benar, kok nomor 1 bisa salah? Kalau yang satu tuh tadi aku saltok gitu Sir, karena aku cuma lihat first paragrafnya doang. Oh, enggak 2 paragraf. Ya, salah itu. Jadi kalau passage itu 2 paragrafnya. Kalau paragraf itu spesifik di paragraf mana. Contohnya kayak nomor 3 ini. Ya nomor 3 itu the first paragraph mainly presents gitu kan. Sudah jelas. Oke, kita coba nomor 3 ke Bella. Nomor 3. Bella. Iya, Sir. Nomor 3. The first paragraph mainly present, soalnya dia di akhir paragraf itu menjelaskan tentang fear itu apa ya, kecemasan kali ya, terhadap si nomor 13 ini. Nah, biasa jargonnya psikologi itu ini triskaidekafobia. Jadi menurut saya mungkin itu lebih menjelaskan tentang ini, apa sih penyakit ini, fobia ini gitu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tipe kalimat yang mengandung 2 ide pokoknya. 2 ide pokoknya apa? Ada di depan di sini. Ya. The number 13 has long been regarded as an omen of misfortunes. And examples of the negative superstitions attached to these numbers. Kita ada di situ. Oh, berarti ini tentang nomor 13 yang diasosiasikan sebagai nomor misfortunes, ketidakberuntungan. Tapi sayangnya tidak ada di dalam pilihan jawaban yang menyebutkan nomor 13 sebagai misfortunes gitu ya. Ini adanya positive associations with the number 13, was that certain towns react to the number 13, various psychological fears including fear of the number 13. Kita nggak nemu di situ. Nah, tapi ketika kita baca di akhir ada fear of the number 13 has been long accorded its own psychological jargon triskaidekaphobia. Oh, berarti number 13-nya tadi diganti sebagai triskaidekaphobia, sehingga an explanations and examples of triskaidekaphobia. Ini yang dimaksud dengan mix main ideas, yang konsepnya adalah begini. Ada di awal dan ada di akhir. Yang seperti tadi saya tanyakan. So the answer is begitu. Jadi jawabannya adalah A gitu ya. That thanks.
Mantap, kita bela ding kok Sofia. Kita naik ke nomor nextnya adalah nomor 4. Nomor 4 is Miss Sophie, please. Number 4. Miss Sophie. Oh iya, sir. Oke. Sebenarnya ini aku ada 2 jawaban, sir. A dan D. Tapi yang D ngikut teman-teman. Jujur li gitu. Yang nomor 4 aku sebenarnya ada 2, A dan D. Kalau yang A itu aku ambilnya itu yang kalimat paling depan gitu. Karena ada kata-kata number example gitu. Karena beberapa vocabulary-nya aku tidak bisa mengartikan begitu, sir. Kalau yang D itu aku ngambilnya juga di paragraf paling bawah seperti itu. Paragraf paling bawah. Ya, Yang baris paling bawah. iya. Mana Yang tadi ya? Yang ini. Yang ke sini. This. Ini. Iya, heeh. Begini ya. Kita cek. Nah, jawabannya, even though American cultures contains numerous examples of its traditions of suspicions of the misfortunes caused by the number 13, this number is also held in high esteem. Sekarang tak tanya dulu, ketika aku pakai begini, walaupun kamu cantik, aku tidak suka. Menurut kamu, inti kalimatnya ada di walaupun kamu cantik atau di aku tidak suka, Miss Sophie? Aku tidak suka. Aku tidak suka. So, ketika kita menggunakan walaupun, rata-rata atau umumnya, inti kalimatnya ada di bagian terakhirnya. Sehingga ketika you use even though, American cultures contains numerous examples of its traditions or suspicions of the misfortunes caused by number 13, ini hanyalah intro sentence. Sementara inti kalimatnya adalah this number is also held in high esteem. Nomor 13 ini, this number is also held in high esteem, adalah nomor yang memiliki high esteem. Sehingga kita bisa tentukan bahwa the answer is, jawabannya adalah an explanation for positive feeling about the number is that this. Kita cek. Nah, begitu. Ya, nah jadi teman-teman, nanti ketika teman-teman mempelajari semuanya, structures is also help in reading, ya, structures is also help in listening. Nanti ketika kita bahas listening, pasti teman-teman akan juga nyambung ke structures-nya. Makanya structures itu yang paling sulit, karena memang structures itu adalah kita tahu bagaimana kalimat diproduksi dalam bentuk spoken ataupun dalam bentuk reading. Nah, sekarang dari 4 soal teman-teman benar berapa? I want to know from 4 numbers how many percent did you get? Dari 4 soal teman-teman benar berapa? Oh, Miss Sophie belum paham yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kan kita ditanya what is the topic of the second paragraph? Apa ide pokok dari second paragraph? Ide pokok most of the time kita temukan di bagian depan. Bagian depan kita baca, even though American cultures contains numerous example of its traditions of suspicions of the misfortune caused by number 13, this number is also held in high esteem. Intinya ada di sini. Jadi, walaupun di tradisi Amerika ini memiliki banyak atau beberapa contoh dari tradisi atau tahayul dari ketidakberuntungan yang disebabkan oleh nomor 13. Nomor 13 ini juga ditaruh sebagai nomor terhormat atau nomor yang bervalue tinggi, begitu, bernilai tinggi. Nah, makanya di sini disebutin positive feeling.
Kenapa? Karena nomor 13 ditaruh sebagai nomor yang bagus gitu, yang nomor keberuntungan lah, lebih kayak gitu. Detailnya dijelasin lagi. The reason for the estimate that United States holds for the number 13 is that the United States consisted of 13 colonies on its inception. Kenapa kok nomor 13 ini menjadi nomor yang tinggi atau yang berharga? Karena United States itu berasal dari 13 consisted of 13 colonies, dari 13 koloni awal pendiri dari Amerika. Begitu. Jadi makanya jawabannya adalah D, yaitu an explanation for positive feeling about the number 13 in the United States. Begitu. Like that ya. Bahkan kalau kamu mau baca di akhirnya, this abandoned use of the number 13, ya, penggunaan nomor 13 ini in the cell of United States, of course, commemorate the country's 13 original colonies. Untuk menghargai atau menghormati atau mengingat the country's 13 colonies. Begitu. Ya, if you want to combine di awal dan di akhirnya. Is that answering, Miss Sophie? Oke. Oke, kalau sudah teman-teman dari nomor 4 soal teman-teman benar berapa? Empat soal benar berapa? Kalau benar 3, waduh, korek 2, 3. Nah, kalau korek 3 berarti oke. 4 satunya kan 25%. Kalau 3 berarti 75% ya. Kalau 2 baru 50%. Berarti kalau 2 itu masih di bawah 500 tuh skornya. Nah, kalau udah 3, ya 3 500 ada atas sedikit. Tapi most of the time harusnya benar 4 nih, teman-teman. Oke, teorinya udah dapat. Next, teman-teman tinggal more practices ya. Lebih banyak practices. Main ideas ini karena terkecoh, kamu nggak yakin dengan ide pokok di awal itu. Ya, kalau seandainya yakin dengan ide pokok di awal dan coba ditranslate dimaknai dengan benar, nanti pasti ketemu. Kita coba tes deh satu. Kita coba tes satu. Ya. Nah, coba Sophie and others. Nomor 4 jawabannya apa? In a minute, dalam waktu 1 menit. Silahkan teman-teman jawab nomor 4 aja. C. Oke. Mr. Ahadi Subroto, why did you answer C? Kenapa jawabannya C? Ini kayaknya itu main idenya tuh kebalik, kan ada yang piramid ya. Nah, ini tuh main idenya tuh tapi di bawah idenya. Oke. Yang Nah, ditanya in the last sentence kan yang ditanya mainly discuss. The second paragraph mainly discuss. Aku jawabnya dari such as the West in this era before of development of making machinery which run in the 1850s. Oke, kita cek. Kita see. Teng teng. Coba fokus pada awal kalimatnya dulu. In Frederick Tudor came up with the idea of shipping. Ide itu apa artinya? Oh my goodness. Ada nih Muzaffak. Why did you answer D, Mr. Muzaffak?
Ada suaranya. Apakah D jawabannya? Kita cek. Nah, karena kan dia bilang bahwa Frederick Tudor came up with the idea of shipping a cargo of ice from a pond in Massachusetts to the West Indies. Ide loh. Kalau ide itu kan baru konsep ya. Maka that the development of the concept. Nah, konsepnya baru dijelaskan. Apa that's konsepnya? Dijelaskan. Sampai di akhir tadi yang ngomongin machinery tadi, ya kan? Machinery di awal dibaca bahwa the same like a viable business opportunity. Nah, ini walaupun sepanjang ini hanya 2 kalimat ya. Ini 1 kalimat, yang kedua adalah sampai sini. Karena kan titik itu tanda kalimat. The same like variables, ya, a business opportunity. Tudor because ice was a commodity that was created free of charge by Mother Nature during Massachusetts cold winter. Ini kayaknya untuk bisnis yang menjanjikan. Karena es terbuat dari secara cuma-cuma oleh alam ya, dibuat secara natural. Like that ya. Jadi always try to start from the first sentence. Selalu mulai dengan first sentence and cari tuh persamaannya itu apa. Jangan cepat-cepat teman-teman nggak ada nih dari satu sentence. Recording in progress. Like that. Selalu dicari dulu. Oh, ide is a concept. Like that. Is that confusing or not? Masih membingungkan atau tidak? Miss Sophie masih bingung? Sedikit. Karena gini, Mr. Lang, aku tips dan triknya ini entah benar atau salah ya, Sir. Jadi aku tips dan triknya biar cepat gitu, cari kata yang ada di pilihannya gitu, Sir. Padahal itu salah ya. It's totally mistaken. It means like you catch the vocabulary, not the meaning. Itu malah yang paling aku hindari apa? Mencari kosakatanya bukan maknanya. Nah, kalau dilihat di sini ice making pasti cari ice making gini kan? Iya benar, iya. Ini nggak akan membantu kamu. Kenapa? Karena kalau model kayak gitu dia pasti oke, tak kecoh aja. Ada yang bagian apa kosakatanya kamu akan jawab kayak gitu. Itu namanya ujian membaca, bisa nggak kamu baca. Tapi if understanding reading passage ya nggak kayak gitu. Kayak gitu. Ini kan sama halnya nanti kalau kamu di listening. Contoh kayak gini, ketika aku ngomong I buy new apartment, kamu cari tadi dia ngomong apartment, maka yang kamu cari jawabannya yang ada apartemennya gitu. Pasti salah. Begitu konsepnya. It's not the concept. Itu konsepnya salah. Walaupun di Indonesia masih bisa diterapkan karena penyusunan soalnya jelek, tapi di bahasa Inggris nggak bisa. Mereka tuh malah mengecoh dengan itu. Itu mengecoh supaya salah. Kenapa? Karena dia mau menyeleksi mana orang yang paham maksudnya dan mana orang yang cuma melihat kecocokan vocabnya gitu loh. Can you get what I mean? Yes, sir. Gitu ya. Jadi dihindari mencocokkan vocabnya ya. Malah kalau vocabnya sama plek-ketiplek yang kayak lagi viral di sosmed itu, dihindari karena kalau plek-ketiplek itu artinya dia lagi ngecoh kita. Nanti di listening juga akan aku kupas juga tentang bahwa kosakata yang sama yang digunakan itu adalah cara mereka membedakan mana orang yang tahu bahasa Inggris dan mana yang cuman melihat dari kesamaan vocabnya aja. Oke, finally ya kelas kita kayaknya udah lewat waktunya. Maaf, waktunya lewat 5 menit kalau di tempat saya. Terus teman-teman besok yang belum kenalan lagi bisa kenalan lagi. Nanti aku akan voting untuk ganti kelasnya yang the previously. Terus di next meeting semoga lebih banyak lagi yang aktif untuk jawabin quiz ya, biar kelasnya kita lebih ramai. Thank you for joining the class. Kita akhiri dengan sesi foto-foto dulu ya. Kita bisa yuk turn on camera, yang bisa turn on camera. Nice. Yuk ditunggu yang lainnya.
Tidak. Yo, ready. 1, 2, 3. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas teman-teman. Selamat beristirahat. Ketemu lagi di next meeting ya. See you, bye-bye. Thank you. Thank you, sir. See you, bye-bye.